Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Galuh Eka Savitri, NIM 2013 06 10 29, nomor absen 22, jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penggunaan media massa di era globalisasi yang akan saya kaitkan dengan teori uses and gratification. Nah, untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Zaman era globalisasi sekarang ini, tentu kita akan sering menggunakan media massa tentunya untuk mengetahui berbagai macam informasi yang sedang dibutuhkan ataupun berita terbaru, bukan? Nah, untuk itu, saya akan membahas pengertian media massa terlebih dahulu. Media massa adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massa dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal, di mana merupakan salah satu alat dalam proses komunikasi massa karena mampu menjangkau khalayak yang lebih luas dan relatif lebih banyak. Heterogen, pesannya bersifat abstrak dan terpancar. Media massa sendiri dalam kajiannya sering dipahami sebagai perangkat-perangkat yang diorganisir untuk berkomunikasi secara terbuka dan pada situasi yang berjarak kepada khalayak luas dalam waktu yang relatif singkat. Nah, selanjutnya jenis-jenis media massa, di mana yang pertama yaitu media cetak. Contohnya seperti majalah, koran, surat kabar. Yang kedua, media elektronik seperti radio, TV, karakteristik media massa film. Dan yang ketiga yaitu media siber, di mana contohnya seperti media sosial, website, dan lainnya. Selanjutnya, apa itu uses and gratification? Jadi, teori uses and gratification adalah teori penggunaan dan pemenuhan keputusan yang salah satu teori komunikasi dititik beratkan pada titik berat penelitian yang dilakukan pada pemirsa sebagai penentu pemilihan pesan dan media, di mana media massa memiliki peran penting di era serba modern dalam penggunaan media ini berkaitan erat hubungannya dengan teori uses and gratification. Mengapa demikian? Karena landasan teori ini sangat tepat, di mana menurut Rahmat 2001-205, pendekatan uses and gratification memiliki 5 asumsi dasar. Yang pertama, khalayak dianggap aktif dan penggunaan media massa diasumsikan memiliki tujuan. Kedua, dalam proses komunikasi massa, inisiatif lebih banyak berkaitan dengan pemuasan kebutuhan dan pemilihan media terletak pada anggota khalayak. Yang ketiga, media massa berkompetisi dengan sumber-sumber lainnya untuk memuaskan kebutuhannya. Yang keempat, tujuan penggunaan media massa dapat disimpulkan dari data yang disediakan oleh anggota khalayak. Nah, yang terakhir, penilaian tentang arti kultural dari media massa harus ditangguhkan sebelum diteliti lebih dahulu orientasi khalayak. Nah, yang dimana teori uses and gratification atau teori penggunaan dan pemenuhan kebutuhan merupakan suatu teori yang ada keterkaitannya mengenai media sosial, yang dimana kepuasan penggunaan media sosial tersebut berdampak positif dan juga negatif bagi penggunanya. Dampak positifnya
di mana mampu mengakses informasi-informasi pada saat perkuliahan atau di kehidupan sehari-hari, ataupun berita-berita terkini yang terkadang di dalam masyarakat maupun budaya dapat berperan dalam mencerdaskan masyarakat. Juga sebagai media penyimpanan informasi, dapat menjadi penggerak aktivitas sosial masyarakat. Nah, selain menimbulkan dampak yang positif, juga terdapat dampak negatif, seperti terdapat banyak situs yang menampilkan sesuatu yang tidak pantas, tersebarnya berita hoax, yang dimana hal tersebut dapat dicegah dengan cara meningkatkan kepuasan media sosial agar pengguna sosial dapat menggunakannya dengan bijak. Selain itu, juga dapat dengan melakukan pengontrolan terhadap penggunaan gadget sebagai pencegahan secara langsung ataupun tidak langsung. Juga memberikan edukasi atau pembelajaran tambahan mengenai penggunaan dan kepuasan media massa. Juga memberikan edukasi tambahan atau pembelajaran mengenai penggunaan dan kepuasan media massa. Nah, itu tadi pemaparan materi mengenai penggunaan media massa di era globalisasi yang saya kaitkan dengan teori uses and gratification. Nah, apabila ada salah kata atau salah pengulangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian materi dari saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.